Oke, menandai dengan perubahan tubuh Boruto dan Kawaki yang mana mereka ini sudah siap segera 100% memiliki data Otsutsuki. Nah, tema pembahasan video kita kali ini sangat menarik. Kenapa? Ya, tentang Otsutsuki guys. Sekarang dengan si Momo yang muncul dan menyelamatkan wadah payahnya itu, dia berucap jika Boruto sudah siap menjadi seorang Otsutsuki. Nah, di sini berarti kedepannya sangatlah benar nih jika kisah Boruto nanti akan masuk ke babak tertinggi dan mengungkapkan secara gamblang nih apa, siapa, dan bagaimana mereka para Otsutsuki itu bekerja. Nah, setelah time skip kita yakin sih kisah Boruto ini bukan hanya di pertarungan bumi antar shinobi, melainkan sudah berhadapan dengan para bangsa langit itu. Jika planet bumi dahulu yang sering diungkapkan di era Boruto ini sedikit lebih luas lagi nih, karena bulan dan para universe di sekitarnya akan disinggung lebih jauh lagi. Kenapa bisa seperti itu? Memang sangat sederhana sih. Jawabannya itu ada pada klan Otsutsuki. Pertanyaan sekarang ini, gimana cara dan melihat tanda-tanda kita akan masuk ke bawah para bangsa langit itu sendiri? Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih menyambut mengenai babak baru universe para Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, sampai sekarang ini setidaknya sudah lebih dari 6 Otsutsuki yang telah menginvasi dunia shinobi sendiri. Ini semakin menarik lagi nih dengan dimunculkannya titik koordinat dalam tubuh Otsutsuki itu sendiri di dimensi Isiki, di mana 4 diantaranya sudah teridentifikasi mereka berpasangan. Namun, 2 lainnya itu masih sangat misterius keberadaannya karena hologram itu telah dicoret-coret, dan apakah mereka baik atau mereka buruk? Who knows. Kisah tentang para bangsa Otsutsuki sendiri itu semakin semarak lagi di era Boruto karena dihadirkannya kejutan-kejutan menarik. Salah satunya adalah mengenai variasi Rinnegan. Oke, biar lebih terstruktur nih untuk menyambut dunia para Otsutsuki ini, kita akan rekap hadirnya para Otsutsuki dimulai dari kedatangan mereka yang menjemput Kaguya itu. Pertama, trio Otsutsuki awal era Boruto. Nah, Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki. Masih ingat kalian kala itu? Ya, bagaimana era Boruto sendiri kedatangan 3 pengganggu aneh dengan percaya dirinya akan membawa kembali Kaguya untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya di bumi. Kedatangan mereka itu menarik karena membuka berbagai pemahaman kita mengenai portal dimensi, Shinju, Chakra, dan tentunya bulan. Pada akhirnya ketiga Otsutsuki ini bisa dikalahkan. Namun untuk Urashiki dan Momo adalah yang paling menarik. Urashiki belum sama sekali disinggung dalam chapternya, tapi ia mengetahui Jogan, dunia shinobi, dan sebagainya. Namun ia berhasil dikalahkan nih. Entah dia beneran lenyap atau enggak, itu belum ada yang tahu. Sementara itu Momoshiki sendiri, ini sangat menarik sih. Dia mengubah dirinya menjadi data yang dikompresi dalam bentuk segel itu, yaitu yang kita kenal saat ini sebagai karma. Sesuatu yang akan membuat jalan cerita Boruto itu lebih kompleks lagi. Apalagi sekarang ini Momo sudah menguasai tubuh Boruto sekitar 82%. Berikutnya, kedua ini adalah Toneri dan prediksi-prediksinya. Nah, jika ngomongin soal Boruto sendiri nih, jangan pernah lupakan Toneri Otsutsuki. Dia yang di last movie dahulu membuat heboh dengan perubahan gila-gilaan di bulan itu, sekarang dia sudah menjadi bagian Otsutsuki yang baik. Dia menuntun Boruto masuk ke dalam mimpinya, memberinya peringatan, prediksi, dan kewaspadaan tentang para bangsa langit itu sendiri. Itulah kenapa nih ia mengatakan jika mata biru Boruto akan menuntun membuka jalan menerangi dalam dunia shinobi. Nah, masalahnya sekarang ini Toneri itu masih dikurung dalam istana Raja Naga oleh si misterius Urashiki kala itu. Tetapi kami yakin nih pada waktu yang tepat nanti Toneri itu akan beraksi kembali, dan di era Boruto sendiri klan Hyuga dan klan Otsutsuki itu keturunan dari Hamura mungkin akan lebih overaktif dibandingkan Uchiha seperti di masa lalu. Karena balik lagi nih, sekarang itu eranya Byakugan dan misteri tentang Otsutsuki sendiri. Oke, kita masuk yang ketiga, itu adalah invasi dan legasi dari Isiki Otsutsuki. Nah, inilah pasangan dari Kaguya guys. Dia adalah si Otsutsuki yang susah dikalahkan. Isiki sendiri dan organisasi Kara di bawah kepemimpinannya itu memang mengerikan di era Boruto sendiri. Isiki yang akhirnya menampakkan dirinya kala itu, kita diperlihatkan kekuatan gila-gilaan yang meluluhlantahkan kemampuan duo dinamik kita, Naruto Sasuke. Nah, Isiki memang menakjubkan nih, dimana kemampuan yang gila-gilaan itu membuat Konoha dan pertempuran di portal dimensi lain itu begitu layak disebut sebagai yang terbaik hingga saat ini.
Dia pada akhirnya hanya bisa dikalahkan dengan cara Kurama mengorbankan dirinya menggunakan kemampuan tertinggi ledakan fusi nuklir, Baryon Mode. Nah selain itu dia juga karena berpacu dengan waktu sih, dan kejeniusan Kawaki, Isshiki itu berhasil dimanipulasi. Namun tidak berhenti sampai di situ. Nah ini adalah bagian yang menariknya. Isshiki ini memang telah gugur, tetapi warisannya yang membahayakan ya Kawaki guys yang kita maksud di sini. Dia sekarang itu lainnya Isshiki kecil dalam versi yang lebih muda. Tapi soal kemampuan yang dihasilkan, jangan tanya sih, ini gila, mirip banget sih. Ini semua bisa seperti itu karena mirip dengan Boruto. Tubuh Kawaki sendiri memiliki data dari Isshiki, sehingga ketika karma itu lenyap dan Isshiki gugur, Amado membuatkan pintu baru untuk jalan keluar dan kekuatan tersebut akan bangkit kembali. Dan karma kemarin itu akhirnya bangkit. Dimana sekarang ini Kawaki ini juga bisa menggunakan Daikokuten, dimana kubus-kubus ini juga berterbangan, serta mata yang mengerikan itu membuat Code sendiri kewalahan kemarin. Nah dia juga bisa mengecilkan suatu benda mirip dengan Isshiki sih pokoknya. Bakalan sangat epic nih bagaimana kelanjutan Kawaki dalam mewarisi kemampuan dari Isshiki itu sendiri. Oke, selanjutnya keempat itu adalah babak Borushige. Nah setelah Isshiki itu gugur, kita akhirnya diberikan lebih dalam lagi nih tentang transformasi fusion lainnya, ibaratnya itu dari seorang shinobi dengan Otsutsuki. Ya contoh nyatanya itu adalah Borushige guys, dimana perubahan mereka itu menakutkan, suara menggelegar, bisa terbang, dan kemampuan meningkat tajam. Nah perubahan itu Borushige sendiri muncul beberapa kali, dimana ketika Boruto sudah lengah kehabisan cakranya, lihatlah Rinnegan Sasuke rusak karenanya, buru hancur, serta beberapa adegan tak terduga lainnya disebabkan oleh Borushige ini. Nah itu adalah hasil dari teknik Boruto yang dikombinasikan dengan kemampuan dan power Momoshiki. Sebenarnya nih tidak hanya Borushige saja yang mengesankan, bahwa Kawashige sendiri juga tak kalah menarik pula. Dalam mode transformasinya sendiri, keduanya sama-sama memiliki tanduk dan teknik yang menakutkan juga. Bahkan keduanya pun juga beresonansi satu sama lain. Berikutnya yang kelima itu adalah karma. Nah sampailah kita kepada chapter yang terbaru ini, dimana menyambut Universe Otsutsuki itu. Sebelum jauh ke sana nih, karma itu adalah salah satu pintu masuknya selain portal dimensi. Nah tahu kenapa? Oke, wait. Karma sendiri faktanya adalah hasil dari akumulasi dari data pertarungan Otsutsuki di masa lalu yang tersimpan dan terekstrak dalam sebuah bentuk segel yang dikenal sebagai karma. Seseorang yang mewarisi karma, dia akan menjadi regenerasi dari reinkarnasi Otsutsuki itu sendiri. Contoh nyatanya Boruto dan Momoshiki. Nah sekarang nih sebenarnya Momoshiki itu sudah bisa sepenuhnya bisa melakukan reinkarnasi pada tubuh Boruto, namun karena kondisi tak terduga itu, ia lebih memilih membagikan 18% data itu menjadi milik Boruto demi menyelamatkan wadah payahnya itu dari kematian. Nah karena kita juga tahu nih jika Boruto koit itu, dia juga akan ikutan koit. Ditambah lagi meskipun Boruto sendiri dianggap sangat payah, tetapi juga sangat berharga baginya. Momoshiki rela memberikan data itu kepada Boruto dan memilih untuk membuat jaringan baru di tubuh Boruto sendiri. Nah, dan itulah alasan nih kenapa Boruto kemarin bisa bangun lagi dan tidak jadi untuk sekarat. Sekarang ini dengan berbagai hal terjadi dari para Otsutsuki ini, maka akan sangat menarik nih pada saatnya nanti jika kita akan diperlihatkan era Boruto masuk ke dalam universe para Otsutsuki. Kita tahu pula bahwa saat itu pun Amado juga telah menyinggung mengenai Byakugan kuno dari para Otsutsuki sendiri, serta cerita panjang Jogan pun juga belum dinarasikan lebih jauh lagi. Jadi akan sangat menarik untuk kedepannya sih. Sedikit kita recall lagi nih, klan Otsutsuki atau klan dewa itu memang penuh misterius dan mengancam di era Boruto sendiri. Apalagi untuk klan utama nih, mereka yang dianggap sebagai klan cabang beberapa malah berarti baik. Bagaimana silsilah mereka kita sendiri juga belum tahu sepenuhnya paham, namun kita hanya paham yang era silsilah Hamura, karena untuk yang klan utama ini belum dijelaskan di era Boruto secara pasti. Nah dalam chapternya kala itu, Amado juga sempat menyinggung jika klan Otsutsuki ini layaknya alien parasit, mereka akan datang menginvasi sebuah planet-planet dan akan meninggalkannya ketika energi di planet itu telah habis. Itulah kenapa mereka itu layaknya bercocok tanam dan pergi mengambil buah cakra itu, dan kejadian itu atau peristiwa ini terus-terusan berulang. Nah bahkan nih TK Otsutsuki juga telah ditanamkan isi kepada Code Kara sendiri agar terus berevolusi menjadi yang tertinggi di dalam dunia ini. Dan di sanalah kala itu kita diperlihatkan penampakan dari God Otsutsuki sendiri guys, dimana keberadaan tentang para bangsa Otsutsuki ini dan cerita kedepannya akan sangat dinantikan, karena semua orang juga pasti menduga next pertempuran finalnya bukan hanya melawan para shinobi seperti dahulu kala, tetapi lebih dari itu. Ya mereka adalah para bangsa langit, yang berarti villain itu para bangsa langit Otsutsuki. Jadi video ini dibuat untuk menyambut bahwa para universe Otsutsuki di era Boruto sendiri guys. So gimana menurut pendapat kalian? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai universe para Otsutsuki yang sudah sangat kita nantikan di momennya ke depan, Boruto Otsutsuki. Does it make sense?
Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel kami. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.